Hari kedua, tamparan pertama. Pada hari kedua pernikahan kami, aku tidak menyiapkan makan malam untuk adik iparku, yang sedang asyik menatap ponselnya, dan suamiku, Bima, langsung menamparku. Tanpa ragu, aku melemparkan semangkuk sop buntut panas langsung ke kepalanya dan dengan suara sedingin es aku berkata, jika ada satu orang lagi yang berani menyentuhku hari ini, akan kubah rumah ini menjadi tempat kejadian perkara. Aku baru menjadi menantu di rumah ini kurang dari 2 hari, tapi aku sudah mengerti semuanya. Beberapa pernikahan tidak membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menunjukkan wajah aslinya. Cukup satu makan malam, satu tatapan, satu kata, yang tampaknya tidak penting untuk meruntuhkan seluruh lapisan janji manis yang ternyata hanya cat tipis. Malam itu, di sebuah rumah mewah 3 lantai di jalan, yang tenang di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, suasana pesta pernikahan masih terasa. Di ruang tengah, karangan bunga ucapan selamat atas pernikahan kami masih singkirkan. Rangkaian bunga pernikahan di sudut ruangan sudah mulai layu, namun masih mengeluarkan aroma yang lembut. Aku berdiri di dapur memegang panci besar, berisi sop buntut yang baru saja kuangkat dari kompor. Butir-butir keringat muncul di dahiku. Meja makan sudah hampir siap. Tinggal meletakkan piring dan peralatan makan. Di ruang makan, suamiku Bima duduk di kepala meja. Di sebelah kanannya, ibu mertuaku, Ibu Ratna, dan di sebelah kirinya adiknya, Siska. Siska duduk dengan kaki disilangkan di atas kursi. Matanya terpaku pada layar ponselnya. Dia memakai satu earphone. Di layar, ponselnya sedang diputar sebuah acara hiburan variete. Tawa melengking keluar dari speaker ponsel di tengah makan malam keluarga, menusuk telinga dan memicu kejengkelan. Begitu aku meletakkan panci di atas tatakan di meja, suara dingin dan tajam Bima bergema, "Maya, apa kamu buta?" Aku terdiam dan berbalik untuk menatapnya. Wajah Bima menjadi gelap dengan kerutan di pangkal hidungnya, seolah-olah aku telah melakukan tindakan yang mengerikan. Aku bertanya, mencoba untuk tetap tenang, "Apa katamu, sayang?" Bima menunjuk ke arah Siska. "Apa kamu tidak lihat Siska duduk di sana?" "Tidak. Bisakah kamu melayaninya?" Aku mengikuti arah pandangannya. Siska duduk sangat dekat dengan meja saji, tempat semua piring sudah siap. Dia hanya perlu membungkuk sedikit untuk mengambil makanannya sendiri, tetapi Siska tetap sama sekali tidak peduli. Jari-jarinya terus meluncur di layar, seolah-olah semua yang terjadi di rumah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Aku berkata dengan suara pelan, panci dan piringnya dekat dengan Siska. "Aku rasa dia bisa mengambilnya sendiri." Bima memukul meja dengan sendok dan garpunya. Suara kering itu membuat udara di ruang makan terasa membeku. "Kamu rasa?" Dia melengkungkan bibirnya menjadi senyum sinis. "Kamu baru 2 hari di rumah ini dan sudah berani membantahku." Dengan aku rasa. Aku menatapnya dan sesuatu di dalam diriku mulai mendidih perlahan. Baru kemarin, pria ini memegang tanganku di depan semua tamu undangan dan kerabat, berjanji untuk menghormatiku, mencintaiku, dan membangun rumah tangga yang bermartabat bersamaku. Dan hari ini, hanya karena sepiring makanan, nadanya berubah. Seolah-olah kami adalah orang asing. Ibu mertuaku menengahi dengan suara pelan. Suaranya, seperti biasa, lembut. Sudah. Kalian baru saja menikah. Maya belum terbiasa dengan aturan di sini." "Maya, sayang, tolong ambilkan semangkuk sop untuk Siska. Di sini selalu dilakukan seperti itu. Menantu harus melayani iparnya. Itu yang benar." Dia berbicara dengan manis, tetapi tatapannya sama sekali tidak manis. Itu adalah tatapan seseorang yang terbiasa memberi perintah dengan kelembutan. Sedemikian rupa sehingga sulit untuk ditolak. Aku menggigit bibirku dan mendekati meja saji. Aku mengambil mangkuk dan pertama-tama menyajikan sop buntut untuk ibu mertuaku. Dia menerima mangkuk itu, mengangguk dan tersenyum tipis. "Ya, menantu yang rajin seperti inilah yang Mama inginkan." Kemudian aku melayani Bima dan meletakkan piring di depannya. Ekspresi wajahnya sedikit melunak, seolah-olah dia telah memenangkan permainan catur kecil yang menyenangkan. Ketika aku meletakkan mangkuk di depan Siska, dia meliriknya dan mengerutkan kening. "Mbak, ini sedikit sekali dan aku lapar," katanya tanpa menatapku. Dia mengatakannya dengan begitu alami, seolah-olah aku dilahirkan hanya untuk melayani seluruh keluarganya. Aku kembali dan menambahkan setengah sendok sayur. Lagi. Baru saat itulah Siska tersenyum merendahkan. "Makasih, Mak." Tapi, matanya tidak pernah lepas dari ponselnya.
Aku duduk di tempatku. Makanan di piringku masih mengepul. Tapi tiba-tiba aku merasakan gumpalan di tenggorokanku. Semua orang mulai makan. Bima mengambil sepotong empal daging, mengunyahnya dan menjatuhkan vonisnya. Lain kali jangan masak terlalu asin. Keluargaku tidak suka makanan asin. Aku menjawab dengan suara pelan, baik. Beberapa saat kemudian, ibu mertuaku kembali berbicara. Maya, berapa hari kamu cuti menikah? Aku menjawab, 15 hari bu. Dia mengangguk. Lumayan. Selama 2 minggu ini kamu bisa beradaptasi dengan rumah dan belajar mengurus rumah tangga. Sebentar lagi Bima akan kembali bekerja. Ibu sudah tidak muda lagi dan Siska sibuk dengan kuliah S2 komanya. Sepertinya semua tugas rumah tangga akan jatuh ke pundakmu. Aku mengangkat kepalaku. Iya bu, tapi setelah cuti saya selesai, saya harus kembali bekerja. Saya punya proyek yang sedang dalam tahap penyelesaian. Saya tidak bisa absen terlalu lama. Sendok di tangan Bima berhenti di tengah jalan. Dia mengangkat kepalanya dan menatapku. Kembali bekerja? Aku sedikit terkejut. Iya, kan kita sudah membicarakannya sebelum menikah. Bima tersenyum meremehkan. Sebelum menikah? Iya, itu sebelum pernikahan. Sekarang setelah kamu menjadi istriku, semuanya harus berubah. Aku bisa mendengar dengan jelas detak jantungku yang semakin cepat. Apa maksudmu? Dia bersandar di sandaran kursi. Suaranya terdengar begitu acuh tak acuh hingga membuatku gemetar. Maksudku, tinggalkan pekerjaanmu, entah kamu minta pindah ke posisi yang lebih santai atau berhenti sama sekali. Tinggallah di rumah dan urus keluarga. Ibuku sudah tua. Siska sibuk dengan S2. Pekerjaanku sendiri sangat menyita waktu. Rumah ini membutuhkan seorang wanita yang tahu cara mengurus rumah tangga. Aku menatapnya dengan terguncang, berpikir bahwa aku salah dengar. Kamu memintaku untuk berhenti bekerja? Bima menjawab dengan tenang, ya? Aku lihat di pekerjaanmu kamu hanya lembur. Terus. Pulang larut malam tidak pantas untuk wanita yang sudah menikah. Keluarga. Macam apa itu nanti? Aku meletakkan peralatan makanku di atas meja. Tanganku menjadi dingin. Ini adalah pekerjaan di mana aku telah berusaha selama 5 tahun. Sebentar lagi aku akan dipromosikan menjadi ketua tim. Kenapa tiba-tiba kamu memaksaku untuk berhenti? Sebelum Bima sempat menjawab, Siska menyela, masih dengan ponsel di tangannya. Menurutku Mas Bima benar, Mbak. Seorang wanita setelah menikah seharusnya mengurus rumah, bukan menghilang seharian di tempat kerja. Siapa yang akan memasak? Siapa yang akan mengurus suami? Siapa yang akan melahirkan dan membesarkan anak-anak nanti? Aku menoleh ke arahnya. Wajahnya masih muda, bibirnya dipulas lipstik merah terang dan kukunya dihias dengan manikur yang rumit, tetapi kata-kata yang diucapkannya membawa jejak stereotip kuno yang menyesakan. Ibu mertuaku menambahkan perlahan, jangan kira ibu kuno, nak. Tapi kebahagiaan seorang wanita terletak pada keluarga yang kuat, pada rumah yang nyaman. Sebagus apapun karirmu, jika tidak bisa menciptakan kenyamanan di rumah, tidak akan ada kebahagiaan. Aku merasakan sudut bibirku bergetar. Aku mencoba berbicara dengan tenang. Saya tidak pernah berpikir bahwa pekerjaan dan keluarga itu saling bertentangan. Saya bisa menemukan keseimbangan. Bima tertawa dingin. Bagaimana kamu akan menemukannya? Memeluk laptop seharian, pergi pagi pulang malam. Maya, aku akan berterus terang padamu. Rumah ini tidak membutuhkan istri yang terus-menerus menghilang di luar. Aku butuh wanita yang tahu cara mengurus suaminya, melayani ibunya, dan tahu kewajibannya. Kata-kata itu, tahu kewajibannya, jatuh ke atas meja seperti lempengan batu yang berat. Aku menatap pria di depanku. Itu adalah wajah yang sama yang kupercayai, yang kuanggap sebagai sandaranku seumur hidup. Tapi hanya sehari setelah pernikahan, topeng manisnya hancur. Mengungkapkan orang asing yang dingin, dominan, dan despotik. Aku menarik napas dalam-dalam dan mendengar suaraku sendiri, rendah tapi tegas. Dan jika aku tidak setuju, meja makan menjadi sunyi. Bima menatapku dan tatapannya mulai menggelap. Pada saat itu aku mengerti bahwa makan malam ini bukan lagi makan malam biasa. Ketegangan di meja menjadi nyata. Aku menatap Bima dan dia menatapku seolah-olah aku adalah seseorang yang telah melakukan dosa yang tak terampuni. Semenit yang lalu aku masih mencoba percaya bahwa ini hanyalah pertengkaran. Pertama sebagai suami istri, bahwa jika aku menjelaskannya dengan baik, dia akan mengerti.
Tapi tatapannya membuatku sadar bahwa ini bukan tentang pengertian, ini tentang keinginannya agar aku tunduk tanpa syarat. Bima menumpukan tangannya di tepi meja. Suaranya dingin seperti es. Tidak ada kata tidak setuju. Kamu harus setuju. Sudah kukatakan padamu bahwa di rumah ini, tidak akan ditoleransi menantu yang menghilang dari pagi sampai malam, melupakan suami dan keluarganya. Aku mencengkeram garpu di tanganku lebih erat. Aku tidak melupakan siapapun. Aku hanya ingin tetap bekerja. Sebelum kita menikah, kamu sendiri bilang kamu menghargai itu. Bima tersenyum sarkastis. Kamu benar-benar percaya kata-kata sebelum menikah? Ya, itu dulu. Sekarang ya sekarang. Kata-kata itu seperti tamparan tak kasat mata yang mendarat tepat di wajahku. Aku bisa mendengar dengan jelas detak jantungku yang berpacu di dada dalam, campuran rasa sakit dan kemarahan. Ternyata semua karangan bunga yang dibawanya ke kantorku di kawasan Sudirman, semua saat dia menungguku di bawah hujan. Setelah jam lembur, semua janji bahwa setelah menikah aku bisa terus mengejar impianku, semuanya hanya jebakan untuk menyeretku ke dalam pernikahan ini. Ibu mertuaku meletakkan mangkuknya di atas meja. Suaranya rendah, tapi setiap kata-katanya tajam seperti pisau cukur. Maya, jangan keras kepala. Wanita tidak bersaing untuk posisi pekerjaan, melainkan untuk melihat siapa yang memiliki suami yang lebih baik dan keluarga yang lebih kuat. Kamu masih muda, berhentilah. Bekerja beberapa tahun, punya anak, atur rumah tangga, dan kemudian kamu bisa memikirkan apa yang ingin kamu lakukan. Belum terlambat. Aku menoleh ke arahnya. Ibu mengatakannya dengan sangat mudah, tapi yang kehilangan pekerjaan adalah saya dan yang mempertaruhkan masa depannya juga, saya. Wajah Ibu Ratna menjadi gelap. Begitu caramu bicara pada mertuamu? Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tidak ingin berdebat dengannya, apalagi mengubah makan malam menjadi medan perang. Tapi setiap kata dari mereka, sepertinya mendorongku selangkah demi selangkah menuju tepi jurang. Siska, menopang dagu dengan tangannya, tersenyum licik. Kenapa tegang sekali? Mbak, keluarga kita punya cukup uang. Kamu tidak perlu mati-matian bekerja. Kalau aku jadi kamu, aku akan senang sekali. Aku berbalik dan menatap lurus ke matanya. Itu kamu, bukan aku. Mata Siska langsung berkilat marah. Mas Bima, kamu dengar apa yang dia katakan? Bima melompat berdiri. Kursi di belakangnya bergeser dan jatuh dengan suara keras di lantai keramik. Dia mengitari meja dan berhenti tepat di depanku. Siluetnya yang tinggi menjulang di atasku, menyebabkan sensasi tercekik. Dia mendesis di antara giginya. Aku katakan padamu untuk terakhir kalinya. Setelah cuti menikahmu, kamu pergi ke kantor dan ajukan surat pengunduran dirimu. Aku sudah merencanakan semuanya. Kamu akan tinggal di rumah, memasak, mengurus ibuku dan memperhatikan Siska. Nanti kita pikirkan soal anak. Aku mengangkat kepala dan menatap lurus ke matanya. Dan hidupku, Bima? Bima mengerutkan kening. Apa katamu? Aku mengulangi dengan lebih jelas, bertanya, bagaimana dengan hidupku? Aku telah belajar dan bekerja selama bertahun-tahun. Untuk apa aku berjuang, agar setelah menikah aku menjadi pembantu di rumahku sendiri? Wajah Bima berubah. Aku melihat rahangnya menegang dan dia mengepalkan tinjunya. Ibu Ratna bergegas menengahi. Tenang, tenang, nak. Tenanglah. Maya, jangan bicara seperti itu. Di rumah mana menantu yang baru datang tidak belajar, mengurus tugas rumah tangga? Aku tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya sejak memasuki rumah ini, aku tidak lagi ingin mempertahankan topeng kesopanan. Belajar mengurus rumah tangga adalah satu hal. Bu, tapi dipaksa meninggalkan pekerjaan dan membiarkan orang lain menentukan masa depanku adalah hal yang sangat berbeda. Bima mencondongkan tubuh ke arahku dengan suara tertahan karena marah. Jangan kurang ajar padaku. Jika kamu tidak bisa diajak bicara baik-baik, jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar. Aku berdiri. Jarak di antara kami tidak lebih dari selebar telapak tangan. Jantungku berdetak kencang, tapi pikiranku luar biasa jernih. Aku tidak butuh kamu bicara baik-baik atau kasar. Aku butuh kamu mengerti satu hal. Aku bukan seseorang yang hidupnya bisa kamu atur sesukamu. Siska menggebrak meja. Menantu macam apa ini? Baru hari kedua menikah sudah berani membantah suami dan mertua. Sial sekali nasib kami mendapatkanmu. Aku menoleh ke arahnya. Sial atau tidak, itu akan kita lihat nanti. Begitu aku mengatakan itu, Bima menunjuk dengan marah ke panci sop buntut. Wah, berani sekali kamu sekarang.
Kalau begitu pergi sekarang juga dan ambilkan lagi sop untuk Siska, lalu layani kami yang lain. Aku ingin lihat berapa lama lagi kamu akan terus keras kepala seperti ini. Aku mengikuti arah tangannya. Sop itu masih mengepul. Makan malam masih hampir utuh, tapi di mataku semuanya telah berubah. Meja ini bukan lagi meja makan. Itu adalah tempat di mana mereka mencoba mematahkan kehendakku melalui perintah-perintah kecil, melalui kata-kata, melalui apa yang mereka sebut aturan, keluarga. Aku berkata perlahan, memisahkan setiap kata. Siska punya tangan, ibu punya tangan dan kamu juga punya tangan. Tidak ada yang cacat di sini. Seluruh ruangan membeku. Wajah Bima memerah karena marah. Aku tahu aku telah melukai harga dirinya, harga diri yang selalu didukung oleh ibu dan adiknya. Ibu, Ratna membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tapi tidak sempat. Siska melompat berdiri dan menunjuk ke arahku. Hati-hati kalau bicara. Aku tidak menatapnya, hanya menjaga pandanganku tetap tertuju pada Bima dan pada. Saat itu aku melihat dengan jelas di matanya bukan lagi kejengkelan, melainkan kemarahan seorang pria yang terbiasa mengendalikan segalanya dan yang untuk pertama kalinya menghadapi perlawanan. Aku mengerti bahwa ini tidak akan berakhir hanya dengan kata-kata. Pada saat yang sama aku menyadari bahwa mulai dari makan malam ini, pernikahanku secara resmi telah jatuh ke dalam jurang, tanpa jalan kembali. Bima menatapku tajam. Tatapannya seolah ingin menelanku. Aku belum pernah melihatnya begitu agresif secara terbuka. Kelembutan, perhatian, dan bujuk rayu yang pernah menaklukkanku telah lenyap tanpa jejak, menyisakan di hadapanku seorang pria yang ingin menang dengan segala cara. Dia mendesis di antara giginya. Maya, coba ulangi lagi. Aku tetap berdiri, tak bergerak, mendengar dengan jelas detak jantungku sendiri, tapi suaraku terdengar luar biasa tenang. Aku bilang tidak ada seorang pun di rumah ini yang bermasalah dengan tangannya. Siapapun yang ingin makan, ambil sendiri sop dan piringnya. Aku istrimu, bukan pembantu seluruh keluarga. Ibu Ratna memukul meja, meninggikan suaranya. Berani sekali kamu baru saja masuk ke rumah ini sebagai menantu dan sudah bersikap begitu kurang ajar. Siska melompat berdiri dengan wajah merah padam. Mas Bima, dia mempermalukan seluruh keluarga kita dan kamu hanya akan berdiri di sana menonton? Aku menoleh ke arah Siska. Sejak awal makan malam, kamu belum menyentuh sendok, sayur sekalipun. Bahkan kamu tidak mengambil air sendiri. Tapi kamu berbicara, seolah-olah kamu sangat tersinggung. Aku tersenyum miring. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, seluruh keluargamu telah memutuskan untuk mengubah tindakan sederhana menyajikan semangkuk sop menjadi ujian untuk memaksaku. Tunduk, kan? Bima maju selangkah lagi. Jarak di antara kami berkurang begitu banyak sehingga aku bisa melihat urat-urat di lehernya menonjol. Dia mengucapkan setiap kata dengan penekanan. Kamu pikir kamu yang paling pintar di sini? Baru hari kedua, menikah sudah mencoba menginjak-injak kepala suamimu. Aku mengangkat kepala. Aku tidak menginjak-injak kepala siapapun, aku hanya tidak akan berlutut. Begitu aku mengatakan itu, ruangan itu meledak. Siska menunjukku dengan jarinya. Ma, lihat, dia benar-benar tidak punya sopan santun. Ibu Ratna memucat dan menatap Bima. Bima, lihat, ibu sudah bilang gadis ini terlalu keras kepala. Jika tidak dididik sejak awal, nanti dia tidak akan menghormati siapapun. Aku menatapnya dan rasa dingin merayap di punggungku. Aku pikir ibu mertuaku adalah wanita yang tenang dan bijaksana. Sekarang aku mengerti bahwa kelembutannya bukan untuk menunjukkan kasih sayang, melainkan untuk menutupi bentuk penindasan yang jauh lebih halus. Bima kembali melihat panci sop buntut di atas meja dan berteriak, baiklah. Kamu tidak mau menyajikan piring maupun sopnya? Aku tidak bergerak dari tempatku. Dia menunjukku. Sudah kukatakan padamu untuk menyajikan sop untuk Siska. Aku menjawab, jika dia lapar, biarkan dia mengambilnya sendiri. Tawa melengking Siska menusuk telingaku. Kamu pikir kamu masih tuan putri di rumah orang tuamu? Aku menoleh ke arahnya. Tidak. Tapi aku tahu pasti bahwa aku bukan pembantu di rumah suamiku. Pada saat itu, Bima mengangkat tangannya tiba-tiba. Semuanya terjadi sangat cepat. Aku hanya sempat melihat tangannya melintas di depan mataku, dan seketika, itu juga suara tamparan keras dan kering memecah kesunyian ruangan. Pipi kiriku terasa panas. Aku terhuyung karena kekuatan pukulan itu. Telingaku berdengung dan pandanganku menjadi gelap selama beberapa detik.
Aku berdiri diam, menopang satu tangan di tepi meja. Aku merasa seolah-olah sember air es telah disiramkan ke kepalaku. Aku tidak bisa mempercayainya. Pria yang kemarin memegang tanganku di depan, keluarga kami, hari ini selama makan malam keluarga dan di depan ibu serta adiknya memukulku tanpa ragu sedetik pun. Bima masih berdiri dalam posisi yang sama, dadanya naik turun karena napas yang berat. Kukatakan padamu untuk terakhir kalinya, sajikan sopnya. Aku berbalik perlahan ke arahnya. Aku merasakan separuh pipiku terbakar. Rasa sakitnya begitu hebat hingga menjadi tumpul. Tapi yang paling menyakitkan adalah, di dalam diriku sesuatu telah hancur sepenuhnya. Tidak ada lagi keraguan, penyesalan, atau keinginan untuk terus membohongi diri sendiri. Pria ini tidak mencintaiku. Rumah ini tidak menerimaku. Satu-satunya yang mereka butuhkan adalah menantu yang patuh yang melayani, diam, dan menahan diri. Ibu Ratna berpura-pura terkejut. Ya Tuhan Bima, bagaimana bisa kamu memukul istrimu di dalam rumah? Tapi dia hanya mengatakan itu tanpa mengambil satu langkah pun untuk membantuku. Dan Siska membuka matanya lebar-lebar menatapku. Kemudian dia menatap kakaknya. Dan, akhirnya, bibirnya melengkung menjadi senyum kepuasan. Dia berkata dengan suara pelan, tapi aku bisa mendengarnya dengan sempurna. Rasain kamu. Aku melepaskan tanganku dari meja dan perlahan menegakkan tubuh. Aku tidak menangis. Aneh. Pada saat itu aku tidak bisa menangis. Mungkin ketika kamu disakiti dengan cara yang begitu terang-terangan, air mata berhenti menjadi perlu. Aku menyentuh pipiku. 5 jari tercetak panas dan membara di kulitku. Aku bertanya dengan berbisik, kamu benar-benar memukulku? Bima menatapku tanpa sedikit pun rasa bersalah. Aku memukulmu supaya kamu sadar. Di rumah ini, kamu harus tahu kata-kata siapa yang punya bobot. Aku mengangguk. Ya, aku sudah sadar. Aku berbalik dan berjalan menuju dapur. Di belakangku aku masih mendengar suara, mengejek Siska. Kalau kamu nurut dari awal, tidak akan sakit begitu. Aku tidak menjawab. Aku langsung pergi ke dapur dan berhenti di depan panci sop. Buntut yang masih mengeluarkan uap. Uap panas itu sepertinya membakar mataku. Aku menatap permukaan kaldu yang bergetar. Kemudian aku melihat bayanganku di pintu kaca lemari makan. Pipi kiriku sudah benar-benar memerah. Pada saat itu juga aku berhenti menjadi pengantin baru. Aku hanyalah seorang wanita yang baru saja ditarik paksa dari mimpi yang salah. Aku berdiri di dapur, menopang kedua tangan di atas meja marmer yang dingin. Dari ruang makan terdengar suara-suara, denting halus piring, derit kursi yang diseret dan tawa sinis Siska. Semua itu menusuk otakku seperti jarum-jarum kecil. Aku merasakan pipi kiriku terbakar. Rasa sakitnya begitu tajam sehingga berkedip pun terasa sakit. Tapi yang membuatku merasakan dingin yang membekukan, bukanlah rasa sakit fisik, melainkan kepastian bahwa aku baru saja melihat wajah asli seluruh keluarga itu. Aku membungkuk dan menuangkan 1 sendok sayur sop buntut ke dalam mangkuk. Sop itu masih panas dengan uap yang mengepul. Aku menatap permukaannya yang bergetar, dan tiba-tiba melihat bayanganku yang buram di dalamnya. Wajah ini tidak lagi mirip dengan gadis yang kemarin pagi mengenakan kebaya pengantin. Percaya bahwa dia memasuki rumah yang hangat. Di belakangku terdengar suara. Sajikan cepat. Kenapa kamu berdiri saja di situ? Itu Bima. Aku tidak berbalik. Aku hanya mendengar suaranya. Mendengar nada perintah yang biasa itu, seolah-olah fakta bahwa dia baru saja memukulku beberapa saat yang lalu adalah hal yang paling normal di dunia. Aku bertanya dengan bisikan yang nyaris tak terdengar, apa kamu tidak merasa sudah keterlaluan? Bima tertawa dingin. Kalau kamu bersikap baik, tidak akan terjadi apa-apa. Aku mencengkeram gagang sendok sayur. Tiba-tiba aku sadar bahwa bagi pria seperti dia, benar dan salah tidak ada artinya. Satu-satunya yang penting baginya adalah ketaatan. Ibu Ratna mendekat ke pintu dapur. Suaranya cukup keras untuk menunjukkan bahwa dia mencoba menengahi konflik. Sudah, nak. Semuanya harus diselesaikan. Pelan-pelan. Maya, kamu juga terlalu keras kepala. Suamimu sangat temperamental. Kalau kamu mengalah sedikit, kita tidak akan sampai seperti ini. Aku berbalik dan menatapnya. Ibu meminta saya untuk mengalah. Jika hari ini, saya mengalah dengan kata-kata, besok saya akan mengalah pada pukulan dan lusa. Saya akan mengalah seumur hidup saya. Ibu Ratna terdiam. Mungkin dia tidak menyangka aku berani mengatakan hal seperti itu secara langsung.
Siska berteriak dari luar. Lihat dia. Berlagak jadi korban. Tidak ada yang memukulmu tanpa alasan. Kamu kurang ajar. Diberi pelajaran itu sudah sepantasnya. Aku tertawa kecil dengan cara yang membuat mereka bertiga tiba-tiba terdiam. Jadi di rumah ini memukul istri disebut memberi pelajaran? Wajah Bima menjadi gelap. Jaga mulutmu. Aku mengambil mangkuk penuh sop buntut dan berjalan perlahan menuju ruang makan. Mereka bertiga mengamatiku. Langkahku lambat, tegas. Aku meletakkan mangkuk itu di atas meja, bukan di depan Siska, melainkan tepat di tengah. Sopnya di sini. Siapa yang mau makan, silakan ambil sendiri. Bima menggebrak meja dengan keras. Maya, aku tidak takut lagi. Anehnya, setelah tamparan itu, rasa takut yang kurasakan tampaknya telah habis sepenuhnya. Satu-satunya yang tersisa adalah kejernihan, yang dingin dan jernih. Aku menatap lurus ke matanya. Dengarkan aku baik-baik, bahwa aku mengalah bukan berarti aku salah. Bahwa aku diam bukan berarti aku takut. Tamparan ini adalah yang pertama dan terakhir. Begitu kamu berani menyentuhku seperti ini lagi. Siska melompat berdiri. Kamu masih berani meninggikan suara. Aku menoleh ke arahnya. Dan kamu, mulai sekarang berhentilah bicara padaku dengan nada memerintah itu. Aku tidak punya kewajiban untuk melayanimu. Melihat situasi semakin tak terkendali, Ibu Ratna melembutkan nadanya. Maya, sayang, jangan terbawa emosi. Ibu tahu kamu terluka, tapi kamu baru saja bergabung, pelan-pelan kamu akan terbiasa. Keluarga mana yang tidak punya pertengkaran? Aku menatapnya dan hatiku membeku. Jika aku tidak melihat semuanya dengan mataku sendiri, mungkin aku akan terus membiarkan diriku tertipu oleh kelembutan yang palsu itu. Aku menjawab. Pertengkaran terjadi ketika kedua belah pihak melakukan kesalahan, tapi di sini kalian hanya ingin memaksaku untuk tunduk. Bima mendekat, tampaknya dengan niat untuk menghentikanku, tapi kali ini aku mundur selangkah. Menjaga jarak dan tanpa mengalihkan pandangan darinya, aku berkata dengan sangat jelas, jangan mendekat. Mungkin ada suaraku yang membuatnya terpaku, bukan karena dia menyadari kesalahannya, melainkan karena dia mengerti bahwa aku bukan lagi gadis penurut yang telah memasuki rumahnya kemarin. Aku menarik kursi, duduk di tepinya dan mengeluarkan ponsel dari saku. Layar menerangi tanganku. Bima mengerutkan kening. Apa yang mau kamu lakukan? Aku menyalakan kamera depan. Aku melihat dengan sangat jelas bekas 5 jari di pipiku. Kulitnya memerah dan sedikit bengkak. Aku mengambil foto, lalu satu lagi. Siska membuka matanya lebar-lebar. Kamu memotret apa? Tanpa mengangkat kepala, aku menjawab, bukti. Ruangan itu tenggelam dalam keheningan total. Aku mengangkat kepala dan menatap, Bima. Ingat wajahku seperti ini, karena mulai saat ini tidak ada satupun yang kamu katakan atau lakukan padaku yang akan lolos dari hukuman. Ekspresi Bima berubah. Ibu Ratna juga tidak bisa menjaga ketenangannya. Aku mengerti bahwa untuk pertama kalinya mereka mulai menyadari bahwa aku tidak akan membiarkan diriku diintimidasi atau dibungkam. Dan aku, pada saat yang sama, mengerti dengan jelas bahwa pertempuran ini baru saja dimulai. Setelah mengambil beberapa foto, aku mematikan layar ponsel dan meletakkannya di atas meja. Ruangan itu sunyi senyap seperti kuburan. Bima masih berdiri di depanku dengan ekspresi yang berubah dari kemarahan menjadi keheranan dan kemudian kembali menjadi gelap. Dia seperti disiram sember air es. Mungkin dia tidak menyangka aku akan bertindak sejauh ini. Dia terbiasa memberi perintah dan melihat ketaatan. Terbiasa bahwa setelah ledakan amarahnya, seluruh keluarga akan bergegas menenangkannya. Jadi, melihatku merekam tamparan itu dengan dingin, membuatnya mulai kehilangan inisiatif. Yang pertama berbicara adalah Ibu Ratna, suaranya masih mencoba terdengar. Lembut tetapi ketegangannya jelas. Maya, apa artinya ini? Jangan bawa masalah rumah tangga keluar rumah. Siapa yang memotret hal seperti itu? Aku menatapnya. Justru karena ini masalah rumah tangga, aku harus menyimpannya. Supaya nanti tidak ada yang bilang aku mengarangnya atau aku jatuh sendiri. Siska melengkungkan bibirnya. Kamu membuat drama hanya karena satu tamparan. Sederhana. Kamu terlalu ribut, seolah-olah kamu dipukuli habis-habisan. Aku menoleh ke arahnya. Satu tamparan saja sudah cukup untuk membuatku melihat di mana aku berada. Bima menarik napas dalam-dalam dan tersenyum sinis. Baiklah. Kamu suka membesar-besarkan masalah? Ya, jawabku.
Yang tidak membesar-besarkan adalah aku. Kamu yang pertama, mengangkat tangan, dia menyipitkan matanya. Dan apa yang kamu inginkan? Aku berdiri tegak dan menatapnya tanpa berkedip. Aku ingin kamu minta maaf. Siska tertawa melengking, seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Mimpi terus, embak. Ibu Ratna juga mengerutkan kening. Maya, jangan keterlaluan. Bima gelisah. Dan kamu terlalu keras kepala, makanya aku tidak bisa menahan diri. Kita baru saja menikah. Kenapa kamu membesar-besarkan masalah kecil? Aku menjawab dengan menekan setiap kata. Aku tidak membesar-besarkan apapun. Kalianlah yang mencoba meremehkan sesuatu yang sama sekali bukan masalah kecil. Bima menarik kursi dan duduk, tapi bukan karena dia sudah tenang, melainkan untuk mendapatkan kembali posisi dominasinya. Dia menyilangkan tangan dan suaranya menjadi lebih dingin. Kamu ingin permintaan maaf? Baiklah. Aku terdiam sejenak, bukan karena aku mempercayainya, tetapi karena aku merasakan jebakan. Dan benar saja dia melanjutkan, tapi pertama-tama kamu harus mengakui kesalahanmu. Minta maaf pada ibuku. Minta maaf pada Siska atas perilaku kasarmu. Dan kemudian berjanjilah bahwa kamu tidak akan pernah lagi membantah suamimu di depan keluarga. Aku menatapnya dan tiba-tiba merasakan campuran kepahitan dan kegelian. Jadi, kamu memukulku. Tapi aku yang harus minta maaf duluan? Bima menjawab dengan sangat alami. Jika kamu tidak memancing amarahku, tidak akan terjadi apa-apa. Sekarang aku benar-benar mengerti. Masalahnya bukan karena dia tidak tahu bahwa dia salah. Dia tahu, tetapi dia tetap ingin memutarbalikkan segalanya agar aku yang bersalah. Aku mengambil ponselku. Aku sendiri tidak ingat kapan aku mengaktifkan perekam suara. Mungkin pada detik pipiku terasa panas. Naluri perlindungan diriku aktif, secara otomatis. Aku menyimpan file itu dengan nama makan malam hari kedua. Saat jari-jariku meluncur di layar, aku berkata, lanjutkan. Aku memberikan perhatian penuh. Wajah Ibu Ratna berubah seketika. Kamu merekam? Aku mengangkat kepala. Ya, Siska memucat. Kamu gila. Aku tidak menatapnya. Tidak, aku hanya belajar melindungi diriku sendiri. Bima melompat berdiri. Hapus itu sekarang juga. Aku juga berdiri. Kali ini tanpa mundur selangkah pun. Jangan pernah memerintahku lagi. Tatapan kami bertemu. Aku melihat di matanya bukan hanya kemarahan, tetapi juga kebingungan yang membingungkan dari seorang pria yang tiba-tiba mengerti bahwa korbannya tidak akan lagi patuh. Ibu Ratna mendekat dengan cepat mencoba memegang tanganku, tapi aku menghindar. Dia berhenti dan merendahkan suaranya. Maya, sudah. Percayalah, kamu hanya memperburuk keadaan untuk dirimu sendiri. Jika tetangga atau kerabat tahu tentang ini dalam keluarga yang baru terbentuk, siapa yang akan pertama kali malu? Aku menjawab. Jika ibu takut malu, seharusnya ibu menghentikan anak ibu sebelum dia mengangkat tangan. Dia tidak tahu harus menjawab apa sementara Siska menatap Bima dengan panik. Mas Bima, dia benar-benar akan menyimpan semua ini? Bagaimana kalau dia mengirimnya ke orang tuanya? Mendengar itu, aku merasa semakin dingin. Ternyata yang paling mereka takut bukanlah telah menyakitiku, melainkan reputasi mereka tercemar. Aku menyampirkan tasku ke bahu. Aku tidak akan bisa menyelesaikan makan malam ini. Bima menghalangi jalanku. Mau kemana kamu? Aku menatapnya. Ke kamarku. Dia menggeram. Aku tidak mengizinkanmu. Aku tertawa. Tawa pendek dan aneh yang terasa asing bahkan bagiku. Untuk pergi? Ke kamarku sendiri, sekarang aku butuh izinmu? Setelah mengatakan itu, aku menyingkir ke samping. Bima bergerak seolah ingin memegang lenganku, tapi mungkin mengingat rekaman suara itu, dia ragu sejenak. Pecahan detik itu sudah cukup bagiku untuk melewatinya dan menuju tangga. Di belakangku terdengar suara terburu-buru Ibu Ratna. Maya, tunggu, ibu belum selesai bicara. Aku tidak menoleh. Aku tahu jika aku tinggal di sana semenit lagi, aku akan berakhir menangis atau mengatakan sesuatu yang lebih pahit lagi. Dan pada saat itu yang paling kubutuhkan bukanlah melanjutkan diskusi, melainkan menenangkan diri dan berpikir apa yang harus dilakukan selanjutnya. Aku menaiki tangga dengan cepat sambil mencengkeram tali tasku begitu erat hingga buku-buku jariku memutih. Setiap langkah terasa seperti menginjak campuran penghinaan dan kejernihan. Aku tidak menangis, setidaknya sampai pintu kamar tidur tertutup di belakangku, memisahkanku dari teriakan, denting piring, dan napas tertahan di bawah. Baru,
Saat itulah aku merasakan lututku lemas. Aku bersandar di pintu dan meluncur perlahan ke lantai yang dingin. Kamar itu masih menyimpan suasana malam pengantin. Sprei merah belum diganti. Stiker ucapan selamat di lemari masih utuh dan kotak-kotak kado pernikahan masih menumpuk di sudut. Buket bunga kecil di meja rias sepertinya mengejekku. Baru kemarin aku berpikir kamar ini akan menjadi awal dari kehidupan baru. Hari ini adalah tempat perlindungan kemana aku harus melarikan diri hanya untuk bisa bernapas. Aku mengeluarkan ponsel dan menyalakan kamera depan lagi. Pipi kiriku bengkak dan semakin merah. Bekas 5 jari terlihat jelas di kulit sebagai pengingat kejam bahwa semua ini nyata. Aku mengambil beberapa foto lagi dari sudut yang berbeda dan dengan pencahayaan yang lebih baik, menyimpannya di folder tersembunyi. Kemudian aku membuka rekaman audio dan mendengarkannya sekilas. Suara Bima, suara Ibu Ratna, suara Siska. Setiap kata terdengar dengan sangat jelas. Aku mengunggah semuanya ke cloud dan kemudian mengirim salinannya ke Dinda, sahabatku, dengan pesan singkat. Kamu lagi senggang? Aku punya masalah. Serius. Dinda tidak langsung menjawab. Aku tahu kemungkinan besar dia masih di kantor kawasan Kuningan. Aku mematikan layar dan menyandarkan kepalaku di dinding, mencoba menata pikiranku. Pertama, simpan bukti. Kedua, pertahankan pekerjaanku dengan segala cara. Ketiga, jangan biarkan mereka mengisolasi aku di rumah ini. Baru saja aku memikirkannya, ponselku bergetar. Bukan Dinda, melainkan pesan dari bosku, Pak Hendra. Jantungku berdegup kencang. Pesannya singkat, Maya, suamimu menelepon saya kemarin mengatakan bahwa kamu sedang mempertimbangkan untuk berhenti bekerja setelah menikah. Tolong konfirmasikan hal ini. Aku menatap layar dan rasa dingin merayap di punggungku. Ternyata Bima tidak hanya bicara, dia sudah mulai bertindak. Bahkan sebelum aku menginjakkan kaki di rumah ini, dia ingin memotong jalan keluarku, mengubah pengunduran diriku menjadi fakta yang sudah terjadi. Aku segera menelepon Pak Hendra. Begitu dia menjawab, aku berbicara cepat. Pak Hendra, maaf mengganggu di hari libur Bapak. Saya sama sekali tidak berniat meninggalkan pekerjaan saya, dan saya tidak pernah memberi wewenang kepada siapa pun untuk menangani masalah ini atas nama saya. Suara bosku menjadi serius. Saya juga berpikir ada yang tidak beres, makanya saya menulis pesan padamu. Kamu baik-baik saja? Aku terdiam beberapa detik. Aku tidak ingin menceritakan semuanya lewat telepon, tapi aku juga tidak bisa menyembunyikannya sepenuhnya. Saya baik-baik saja, Pak. Hanya ada beberapa masalah pribadi. Saya ingin memastikan bahwa setelah cuti saya akan kembali bekerja seperti biasa. Pak Hendra langsung menjawab, baiklah, jangan khawatir. Di perusahaan ini hanya keputusanmu sendiri yang penting. Aku menghela napas lega. Ya, terima kasih Pak. Panggilan berakhir tapi tanganku masih dingin. Jika Pak Hendra tidak bertanya padaku hari ini, mungkin aku tidak akan pernah tahu seberapa jauh Bima telah merencanakan untuk bertindak. Semakin aku memikirkannya, semakin tenggorokanku terasa tercekat. Pria ini tidak hanya ingin mengendalikan hidupku, dia ingin melucuti segala sesuatu yang memungkinkanku untuk mandiri. Tiba-tiba ada ketukan di pintu. Maya, buka. Itu suara Bima. Aku duduk diam tak bergerak. Dia mengetuk lebih keras. Aku bilang buka pintunya. Aku tetap tidak menjawab. Sesaat kemudian, suara Ibu Ratna terdengar lebih lembut tapi sama mendesaknya. Maya, nak, buka. Ibu mau bicara denganmu. Apa yang terjadi antara suami istri harus diselesaikan di balik pintu tertutup. Jangan memperburuk keadaan. Aku menatap pintu. Mulutku kering. Aku tahu jika aku membuka sekarang, mereka tidak akan memberiku waktu untuk berpikir. Mereka akan memaksaku untuk bicara, mengakui kesalahan, berkompromi, dan jika aku mengalah kali ini, aku harus mengalah selamanya. Aku mendekati pintu, tapi tidak membukanya. Aku berkata dengan cukup keras agar terdengar di luar. Aku tidak mau bicara sekarang. Kalau aku sudah siap, aku akan memberitahu kalian. Di luar menjadi sunyi sejenak. Kemudian Bima menggeram. Jangan sok penting. Aku memejamkan mata. Tanganku memegang gagang pintu, tapi suaraku saat berbicara lagi terdengar sangat tenang. Jika kamu terus menggedor pintu, aku akan terus merekam. Di balik pintu, keheningan berlangsung beberapa detik. Kemudian aku mendengar langkah kaki Bima menjauh.
Tak lama kemudian, Ibu Ratna membawanya pergi. Dari bawah terdengar gumaman kesal Siska. Kamar kembali sunyi. Aku duduk di tepi tempat tidur. Aku melihat koper di sudut. Separuh isinya belum dibongkar setelah pernikahan. Untuk pertama kalinya aku berpikir mungkin tidak perlu membongkarnya sepenuhnya. Aku duduk lama di tepi tempat tidur menatap koper yang setengah terbongkar itu. Aku membawanya ke sini dengan penuh keyakinan seorang wanita yang baru menikah. Aku berencana menata setiap gaun di lemari, meletakkan setiap benda di rak, mengubah kamar ini sedikit demi sedikit menjadi rumah kami. Sekarang, saat melihatnya, aku hanya melihat jalan keluar, diam yang menunggu keputusanku di sudut kamar. Ponsel bergetar lagi. Kali ini Dinda. Begitu aku menjawab, dia memberondongku dengan pertanyaan. Kamu di mana? Ada apa? Aku baru lihat fotonya. Siapa yang bikin mukamu begitu? Mendengar suara sahabatku, tenggorokanku tercekat. Aku mencoba tetap tenang. Aku di rumah suamiku. Dinda mengumpat dan kemudian merendahkan suaranya. Bima yang melakukannya? Ya, jawabku. Ya. Satu kata yang sepertinya membawa seluruh kebenaran. Saat mengucapkannya, aku merasakan hatiku berat, karena sampai saat itu aku bahkan belum berani mengakui pada diriku sendiri bahwa pernikahanku telah mengambil arah yang begitu menakutkan. Dinda terdiam beberapa detik dan kemudian bertanya, dan apa yang akan kamu lakukan? Aku menatap ke arah pintu. Aku belum tahu pasti, tapi yang jelas aku tidak akan tinggal diam membiarkan mereka melakukan apa yang mereka mau. Dinda langsung berkata, kalau kamu butuh, datanglah ke rumahku. Jangan tinggal di sana sendirian terlalu lama. Aku memejamkan mata. Aku juga berpikir begitu. Tapi bagaimana aku pergi? Kapan? Aku harus merencanakan semuanya dengan baik. Dinda mengenalku, jadi dia tidak menekanku. Dia hanya menambahkan, ingat satu hal, jangan hapus apapun. Foto, rekaman, pesan, simpan semuanya dan jika kamu merasa tidak aman, hubungi aku segera. Aku menjawab dengan suara lemah, baiklah. Setelah menutup telepon, aku tetap duduk. Kata-kata Dinda, jangan tinggal di sana sendirian terlalu lama, berputar-putar di kepalaku. Aku melihat lemari. Di satu bagian tergantung pakaianku yang rapi, di bagian lain pakaian Bima. Baru, kemarin, saat menggantung gaunku, aku merasakan kedamaian yang luar biasa, percaya bahwa aku membuka babak baru, tanpa curiga bahwa itu akan dimulai dengan tamparan dan tuntutan yang tidak masuk akal. Aku berdiri, membuka laci meja rias dan mengeluarkan map kecil berisi dokumen-dokumen yang kubawa dari rumah orang tuaku. Di sana ada KTP-ku, salinan, buku tabungan, kontrak kerjaku, dan surat-surat pribadi penting lainnya. Untungnya, aku selalu berhati-hati dan terbiasa menyimpan hal-hal penting di dekatku. Aku memeriksa semuanya satu persatu dan menyimpannya kembali dengan rapi di dalam map. Melakukan ini menjernihkan pikiranku. Aku membuka aplikasi mobile banking, memeriksa rekening gaji, tabungan, dan investasi kecilku. Semuanya ada di tempatnya. Aku segera mengubah kata sandi, internet banking, email, dan kode kunci ponsel. Aku mengaktifkan verifikasi 2 langkah. Saat selesai, aku merasakan sedikit kelegaan di dada. Dari bawah kembali terdengar suara-suara. Sepertinya mereka sudah selesai makan malam. Suara kursi diseret, suara keran air, dan kemudian teriakan Siska. Mama, bawakan Mas Bima ibuprofennya. Aku tersenyum pahit. Bima adalah orang yang telah memukulku, tapi dialah yang dihujani perhatian oleh seluruh keluarga. Sementara itu, pipiku masih bengkak, dan sepanjang malam tidak ada yang bertanya apakah aku kesakitan. Aku kembali duduk di tempat tidur, menyalakan perekam dan mendengarkan audio. Dari awal sampai akhir. Setiap kali aku mendengar suara Bima, aku merasakan selapis ilusi jatuh. Aku pikir pernikahan adalah tempat untuk saling mendukung dalam kesulitan. Ternyata baginya, itu adalah izin untuk mengendalikan seorang wanita. Baru saja aku selesai mendengarkan audio, tepat ketika Siska berkata, rasain. Kamu, ponsel memberitahuku ada pesan dari ibuku. Nak, hubungi kami lewat video call malam ini ya. Bapakmu terus bertanya apakah kamu sudah makan malam dengan baik. Aku menatap kata-kata itu dan hatiku menciut. Jika dia melihat wajahku, ibu akan langsung tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Aku tidak ingin orang tuaku tahu sekarang. Bukan untuk melindungi keluarga suamiku, tetapi karena aku membutuhkan rencana yang jelas sebelum menceritakan semuanya pada mereka, untuk mencegah mereka membuat keributan karena khawatir yang akan memperburuk situasi.
Aku menjawab, Bu, hari ini aku capek sekali. Besok saja aku telepon ya. Baiklah, jawabnya hampir seketika. Istirahatlah, nak. Kalau ada apa-apa, langsung kasih tahu kami. Aku melihat pesan itu dan mataku terasa perih. Selama makan malam aku bersikap begitu tegas hingga tampak tidak memiliki emosi. Tapi satu saja tanda kasih sayang dari ibuku membuatku merasakan gumpalan di tenggorokan. Aku mengangkat kepala, menarik napas dalam-dalam dan menahan air mata. Bukan saatnya menunjukkan kelemahan. Jika aku ingin keluar dari sini dengan bermartabat, aku harus lebih pintar dan lebih dingin dari mereka semua. Di lorong tiba-tiba terdengar langkah kaki yang sangat pelan. Bukan langkah Bima, maupun langkah berat Ibu Ratna. Aku menahan napas dan mendengarkan. Kemudian, terdengar suara rendah tapi penuh kebencian tepat di depan pintu. Kamu pikir kamu pintar sekali ya? Itu Siska. Aku tetap diam tanpa menjawab. Dia berdiri di sana beberapa detik lagi dan menambahkan, lihat saja nanti, di rumah ini wanita sepertimu akan cepat disembuhkan. Langkah kakinya menjauh menuruni tangga. Aku menatap pintu yang tertutup dan darahku mendidih. Mereka bahkan tidak berpikir untuk memperbaiki kesalahan. Mereka hanya berpikir bagaimana membuatku menyerah. Itu berarti dalam keadaan apapun aku tidak boleh menunjukkan kelemahan. Aku mengulurkan tangan, menarik koper ke dekat tempat tidur dan membukanya. Dengan hati-hati. Aroma akrab pakaian bersih dan pelembut pakaian menerpaku, seketika. Baru kemarin aku melipat dengan hati-hati setiap pakaian yang kubawa. Kesini, memisahkan pakaian rumah, pakaian kantor, dan pakaian untuk kunjungan ke orang tuaku. Saat itu aku percaya sedang mempersiapkan hidup baru. Sekarang, aku sedang mempersiapkan jalan untuk melarikan diri. Aku tidak mengeluarkan semuanya, hanya memilih yang paling penting, melipatnya. Sekecil mungkin. Sepasang pakaian kantor, pakaian nyaman untuk perjalanan, map, dokumen, pengisi daya, beberapa kosmetik dasar, dan obat-obatan yang diperlukan. Setiap benda yang kumasukkan ke dalam koper semakin menjernihkan pikiranku. Aku tahu betul bahwa, karena aku berencana untuk pergi, aku tidak boleh membiarkan. Emosi menyeretku kembali. Ponsel bergetar lagi. Kali ini pesan dari Bima. Buka pintunya. Aku menatap layar beberapa detik dan mematikannya tanpa menjawab. Kurang dari semenit kemudian pesan lain datang. Jangan keterlaluan. Ayo kita bicara. Baik-baik. Aku tersenyum pahit. Yang memukulku adalah dia. Yang menelepon bosku untuk memproses pemecatanku juga dia. Seluruh keluarganya memojokkanku, dan sekarang, mereka bilang aku yang keterlaluan. Terlihat bahwa di mata mereka, perlawanan, apapun dariku sudah dianggap berlebihan. Aku tidak menjawab. Aku membuka aplikasi catatan di ponsel dan mulai menulis daftar tugas dengan cepat. 1. Simpan semua bukti. 2. Jangan pernah terbawa emosi saat berbicara dengan keluarga suami. 3. Pergi dari sini pada kesempatan aman pertama. 4. Besok pagi hubungi Dinda. 5. Cari pengacara jika situasi memburuk. Setelah menulisnya, aku membaca ulang baris-baris itu dan menyimpan catatannya. Aku tahu aku harus bertindak seolah-olah ini adalah proyek penting, tanpa membiarkan rasa sakit merusak segalanya. Karena dalam pertempuran ini, jika aku menunjukkan kelemahan sedikit pun, mereka akan melihatnya sebagai kesempatan untuk menekan lebih keras. Ada ketukan lagi di pintu. Kali ini suara Ibu Ratna. Maya, nak, ibu bawakan salep untuk wajahmu. Aku menatap pintu dengan getir. Jika dia benar-benar peduli padaku, dia akan menghentikan anaknya sejak awal. Sekarang, salep itu hanya cara agar dia tidak merasa terlalu jahat. Agar nanti punya alasan untuk mengatakan bahwa dia telah merawatku. Aku menjawab melalui pintu. Tidak usah, Bu, terima kasih. Ibu Ratna terdiam beberapa detik dan melanjutkan. Bagaimanapun juga, kamu adalah menantu kami. Biarkan ibu masuk. Ayo bicara dengan tenang. Ibu tahu kamu terkejut, tapi seorang wanita yang sudah menikah harus belajar mengalah sedikit, agar ada kedamaian di rumah. Aku memejamkan mata sambil meremas ponsel. Lagi-lagi kata mengalah. Mengalah. Dengan kata-kata. Mengalah dengan perbuatan. Mengalah pada pukulan. Dan sampai, kapan harus mengalah, aku berkata pelan tapi dengan jelas. Jika ibu benar-benar ingin ada kedamaian, di rumah ini, seharusnya ibu mengajari Bima untuk tidak mengangkat tangan. Di luar menjadi sunyi. Tak lama kemudian aku mendengar langkah kaki Ibu Ratna. Menjauh perlahan. Aku tetap duduk.
kemudian aku bangkit dan pergi ke kamar mandi. Di cermin pipi kiriku menunjukkan warna ungu tua dengan sedikit bengkak di tulang pipi. Aku mengompresnya dengan handuk dingin. Setiap sentuhan menimbulkan rasa sakit yang tajam, tapi rasa sakit itulah yang membuatku tetap waspada. Itu mengingatkanku bahwa apa yang terjadi hari ini tidak akan terhapus. Dengan permintaan maaf setengah hati, aku kembali ke kamar dan begitu duduk, Dinda meneleponku lewat video call. Aku tidak menjawab, hanya menulis pesan padanya. Mukaku bengkak. Lebih baik lewat chat. Dia langsung menjawab, bisa pergi dari situ? Aku menulis, bisa, tapi tidak sekarang. Dinda menambahkan, kalau kamu mau keluar, kabari aku. Aku akan menjemputmu atau memesankan taksi. Aku melihat pesan itu dan merasakan sedikit kehangatan di dada. Di tengah kekacauan ini, setidaknya aku punya seseorang di pihakku. Aku menjawab dengan satu kata, oke. Kemudian aku membuka kontak dan mencari nomor seorang kenalan lama bernama Rudy. Dia adalah suami sepupuku dan bekerja di bidang hukum perusahaan. Aku tidak meneleponnya, hanya menatap namanya beberapa detik dan menghafalnya. Jika situasi memburuk, aku akan membutuhkan seseorang yang mengerti hukum. Pada saat itu, dari bawah terdengar teriakan marah Bima. Sepertinya dia marah pada ibu dan adiknya karena tidak berhasil membuatku menyerah. Terdengar suara benda dibanting ke meja, pembenaran dari Siska, dan suara rendah serta menenangkan dari Ibu Ratna. Semuanya bercampur menjadi dengungan yang padat dan menyesakan. Aku duduk di kamar mendengarkan dengan hati yang membeku. Baru 2 hari yang lalu aku percaya bahwa rumah ini akan menjadi awal dari hidup baruku. Sekarang, hanya dengan mendengar suara mereka saja membuat dadaku sesak dan memberiku urgensi untuk pergi. Aku kembali memastikan pintu terkunci dan mendorong koper ke bawah tempat tidur. Kemudian aku mengambil tas besar lain dan memasukkan sisa dokumen dan beberapa barang berharga. Setelah itu aku menyetel ponsel ke mode diam, hanya membiarkan aktif panggilan dari Dinda, orang tuaku, dan bosku. Di luar sudah gelap gulita. Cahaya kekuningan dari balkon memproyeksikan noda samar di kamar. Aku duduk di tempat tidur memandangi 2 tas yang sudah siap dan tiba-tiba merasakan ketenangan yang aneh. Tidak ada lagi kepanikan sore tadi atau syok yang membuat tanganku gemetar. Sebagai gantinya ada tekad yang dingin dan kering. Aku tahu bahwa aku telah mulai keluar dari pernikahan ini pada saat aku mengeluarkan koper, dan aku juga tahu bahwa besok pagi tidak akan mudah. Malam itu aku hampir tidak tidur, berbaring miring di tepi tempat tidur, dengan mata terbuka lebar menatap langit-langit, waspada terhadap setiap suara kecil di rumah yang baru sehari ku sebut rumah suamiku. Terkadang pintu berderit di lantai bawah. Terkadang terdengar langkah kaki berat Bima mondar-mandir. Terkadang bisik-bisik terputus dari Ibu Ratna. Kata-katanya tidak jelas, tapi sudah pasti. Mereka membicarakanku. Aku tidak ingin lagi menebak apa yang mereka bicarakan. Aku hanya tahu bahwa setelah tamparan itu kami berada di pihak yang berlawanan. Sekitar jam 11 malam, ponsel menyala lagi. Bima lagi. Besok turun dan bicara baik-baik dengan ibuku. Aku menatap pesan itu cukup lama dan mematikan layar. Bicara baik-baik. Pria yang baru saja memukul istrinya dan menelepon bosnya untuk mempersiapkan pemekatannya. Sekarang menggunakan kata-kata itu seolah-olah dia adalah orang yang paling bijaksana. Aku tidak menjawab. Aku tahu semakin banyak aku bertukar pesan, semakin besar risiko aku jatuh ke dalam permainannya yang didasarkan pada provokasi. Aku berbalik, mengeluarkan buku catatan kecil dari tas dan mencatat beberapa baris dengan cepat. Waktu kejadian, detail makan malam, kata-kata setiap orang, yang kuingat, kapan tamparan itu terjadi dan apa yang mereka katakan sesudahnya. Aku tidak ingin melewatkan detail apapun. Mungkin akan berguna, mungkin tidak, tapi aku tahu aku harus mencatat semuanya. Saat selesai aku menutup buku catatan. Di luar jalanan mulai sepi. Lampu jalan memproyeksikan cahaya redup di dinding seberang. Aku menatap cahaya itu dengan jiwa yang kosong. Baru kemarin, aku memimpikan hari-hari tenang di mana aku akan pulang kerja dan seseorang akan menungguku dengan rumah kecil yang dibangun di atas kasih sayang. Sekarang, satu-satunya yang tersisa dalam diriku adalah ketidakpercayaan. Menjelang subuh aku berhasil tidur sebentar. Sesaat sebelum jam 6 aku dibangunkan oleh ketukan di pintu. Maya, bangun. Nak, turun sarapan dan ayo, kita bicara. Itu Ibu Ratna. Aku duduk,
melihat jam dan kemudian kedua tas yang sudah siap di dekat tempat tidur. Aku tidak lagi memiliki keraguan seperti malam sebelumnya. Aku tahu bahwa hari ini aku harus turun bukan untuk berdamai, melainkan untuk mendengarkan apa yang harus mereka katakan dan mengambil keputusanku sendiri. Aku berganti pakaian, mengikat rambutku menjadi ekor kuda dan memeriksa pipi kiriku di cermin. Bekasnya masih ada, meskipun agak lebih pucat. Aku mengoleskan lapisan tipis riasan, tapi tidak sepenuhnya menutupi jejak jari-jari itu. Akhirnya aku menghapus riasan dan memakai masker. Bukan karena malu, tetapi karena aku tidak ingin mereka melihat betapa terlukanya aku. Saat aku menyeret koper ke tengah kamar untuk memeriksa resletingnya, ponsel bergetar. Itu Dinda, kamu baik-baik saja? Aku menjawab, aku turun sekarang. Nanti ku ceritakan. Dia langsung menjawab, jangan lupa aktifkan perekamnya. Aku membaca kata-kata itu dan mengangguk dalam diam. Ya, bukan karena aku mencurigai sesuatu secara khusus, tetapi karena sejak kemarin aku sudah sangat jelas tentang hal itu. Ketika orang terbiasa menundukkan orang lain, mereka mencoba memutarbalikkan cerita apapun demi keuntungan mereka. Aku membuka perekam suara, menekan rekam dan memasukkan ponsel ke saku jaket. Aku membuka pintu. Lorong lantai 2 sepi. Dari bawah, di dapur sudah tercium bau roti panggang dan kopi yang baru diseduh. Dengan tenang aku mendorong koper ke dinding tanpa menurunkannya dulu dan mulai menuruni tangga. Begitu sampai di ruang tengah, aku melihat Ibu Ratna duduk dengan sikap rapi di meja di depan, cangkir yang mengepul. Di seberangnya ada Siska yang tidak menyembunyikan tatapan jijiknya. Bima menempati kepala meja. Pipinya, yang kemarin menunjukkan sedikit bengkak tanpa kemerahan, memberinya penampilan yang sekaligus pemarah dan menyedihkan. Tidak ada yang menawariku duduk, mereka hanya menatap, menunggu untuk melihat sampai sejauh mana aku bersedia merendahkan diriku. Yang pertama berbicara adalah Ibu Ratna, dengan suara pelan dan tegas. Duduklah, hari ini Ibu akan bicara sekali saja biar jelas. Aku menarik kursi dan duduk dengan punggung tegak dan tangan di atas lutut. Ya, Bu, silakan. Dia menatapku dari atas ke bawah, menghentikan pandangannya sedetik pada maskerku, dan melanjutkan. Mengenai kejadian kemarin, Ibu tidak memihak siapa pun, tapi seorang menantu harus tahu tempatnya dan menghormati yang lebih tua. Kamu baru sebentar di rumah ini dan sudah membantah suamimu, iparmu, dan mertuamu. Itu tidak pantas dilakukan. Aku tetap diam. Dia melanjutkan. Jika kamu benar-benar ingin terus tinggal di rumah ini dan hidup damai, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah meminta maaf. Aku mengangkat pandangan. Aku tahu bahwa obrolan yang katanya mendamaikan ini akan berakhir menjadi interogasi lain yang disamarkan sebagai khotbah moral. Aku menatap lurus ke arah Ibu Ratna dengan ketenangan yang mencengangkan. Ketika seseorang didorong sampai batasnya, kemarahan menghilang dengan cepat dan memberi jalan pada rasa dingin yang hampir seperti kristal. Aku bertanya, kepada siapa saya harus meminta maaf? Ibu Ratna menjawab seketika, seolah-olah dia sudah mempersiapkannya. Pertama, kepada suamimu. Apapun yang terjadi, kamu tidak berhak membantahnya di meja makan. Kedua, kepada Ibu dan Siska, atas sikap kasarmu. Tidak pantas seorang menantu bersikap seperti itu. Aku mengangguk perlahan dan menatap Bima. Dia tetap tak bergerak dengan dagu terangkat dan sikap seseorang yang menunggu penyerahanku. Pipinya masih memiliki sedikit bekas, tapi di matanya tidak ada sedikit pun penyesalan. Aku bertanya, dan bagaimana dengan tamparan kemarin? Bima melengkungkan bibirnya. Kamu masih akan terus membahas itu? Aku menjawab, kenapa tidak? Kamu memukulku di depan ibu dan adikmu. Itu seharusnya menjadi hal pertama yang diingat. Siska langsung menyela. Sudah cukup. Kakakku emosi. Siapa yang tidak pernah emosi? Dan kamu telah membuat skandal di seluruh keluarga. Aku menoleh ke arahnya. Seseorang emosi dan mengangkat tangan kepada istrinya. Dan di matamu itu hanya siapa yang tidak pernah emosi? Siska terdiam sejenak dan kemudian mengangkat dagunya. Jangan memutarbalikkan kata-kataku. Ibu Ratna, melihat ketegangan meningkat, bergegas menengahi. Cukup, berapa kali lagi kita harus membahas kejadian kemarin? Itu tidak akan menyelesaikan apa-apa. Ibu memanggilmu ke sini untuk mencari jalan keluar. Jika kamu benar-benar ingin menyelamatkan pernikahan ini, kamu harus belajar menurunkan harga dirimu. Aku terdiam beberapa detik dan bertanya, apa maksud ibu secara konkret? Ibu Ratna menekankan setiap kata perlahan. Pertama, kamu minta maaf pada Bima,
dan seluruh keluarga. Kedua, tidak ada lagi bantahan seperti kemarin. Ketiga, setelah cutimu, kamu pergi ke kantor dan minta pindah ke posisi yang lebih sederhana atau tinggalkan pekerjaanmu sementara waktu. Rumah ini tidak boleh kacau, balau. Aku tersenyum dalam hati. Inilah yang mereka sebut bicara baik-baik. Bukan tentang mengakui kesalahan mereka atau mencoba memperbaiki hubungan, melainkan tentang memaksaku untuk menerima semua syarat mereka dengan dalih menyelamatkan keluarga. Aku melepas maskerku, membiarkan mereka bertiga melihat jejak jari-jari di pipiku. Lihat baik-baik. Ini adalah harga karena tidak tahu cara menurunkan harga diriku. Ibu Ratna berkedip tapi segera mengalihkan pandangan. Jangan berlebihan. Aku menatapnya. Saya yang berlebihan atau kalian yang sudah keterlaluan? Kemudian Bima menengahi dengan suara berat dan kasar. Kamu sudah selesai bicara? Aku menatapnya. Belum, aku masih ingin menanyakan sesuatu padamu. Siapa yang memberimu wewenang untuk menelepon bosku dan mengurus pengunduran diriku di belakangku? Bima ragu sejenak sangat singkat tapi aku menyadarinya. Dia menjawab, aku, suamimu. Aku melihat apa yang terbaik untuk keluarga dan aku mengurusnya. Aku melanjutkan. Yang terbaik untuk keluarga atau untuk mengendalikanku? Suasana membeku. Ibu Ratna berkata dengan terburu-buru. Bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Suamimu peduli padamu dan kamu mencurigainya. Aku menatapnya lurus. Jika dia benar-benar peduli, dia tidak akan melakukannya secara diam-diam sebelum pernikahan. Siska menatap Bima dengan mulut terbuka. Terlihat bahwa sampai saat itu dia tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Dan Bima menjadi semakin gelap. Dia menggebrak meja. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Aku menjawab seketika tanpa ragu. Aku ingin dihormati. Bima tersenyum meremehkan. Dihormati? Setelah perilakumu kemarin, kamu masih menuntut dihormati? Aku menjawab perlahan. Rasa hormat bukanlah sesuatu yang hanya pantas didapatkan oleh mereka yang tunduk. Kata-kata itu membuat mereka terdiam. Aku menggeser kursi dan berdiri. Ibu Ratna bertanya dengan gelisah. Mau kemana kamu? Aku berkata, saya rasa pembicaraan ini sudah selesai. Bima juga melompat berdiri. Duduk. Tidak ada yang memberimu izin untuk pergi. Aku menatapnya dengan suara tenang. Kamu salah. Sejak saat kamu mengangkat tangan padaku, kamu kehilangan hak untuk memutuskan apakah aku duduk atau berdiri, apakah aku tinggal atau pergi. Setelah mengatakan itu, aku berbalik dan menuju tangga. Di belakangku tertinggal, teriakan Ibu Ratna, keluhan Siska, dan suara kursi yang baru saja dibanting Bima ke lantai. Tapi aku tidak menoleh ke belakang. Aku tahu jika aku terlambat, sedikit saja, mereka akan mencoba menahanku lagi. Dan aku sudah memutuskannya. Aku tidak akan tinggal untuk menunggu pukulan kedua. Aku naik langsung ke kamarku. Aku menutup pintu, tapi tidak langsung menguncinya. Tanganku mantap dan jantungku berdetak 1000 kali per menit seolah ingin keluar dari dada. Di bawah, teriakan Bima semakin keras. Dia sangat marah. Aku mengerti kemarahan itu. Seseorang yang terbiasa menundukkan, didengarkan, sangat sulit menerima bahwa seseorang berdiri di hadapannya dengan punggung tegak. Aku berbalik dan melihat koper di dekat tempat tidur. Semua yang penting sudah siap sejak semalam. Pakaian, dokumen, uang, pengisi daya, laptop, dan beberapa barang pribadi yang sangat diperlukan. Tinggal memutuskan saat yang tepat untuk keluar dari rumah. Ponsel tidak berhenti bergetar. Aku membukanya. 5. Panggilan tak terjawab dari Bima. 2 pesan. Turun sekarang juga, jangan paksa, aku. Aku membacanya, mematikan layar dan mengirim pesan cepat ke Dinda. Aku pergi. Sekarang. Dinda menelepon hampir seketika. Aku menjawab dengan merendahkan suara. Aku akan keluar dari rumah sekarang. Dinda bertanya. Kamu sendirian? Mau kupesankan taksi? Aku menutup resleting koper dan menjawab, ya, tolong, cepat. Minta dia menunggu di ujung jalan, sekitar 50 meter dari rumah. Aku tidak ingin dia tepat di depan pintu. Dinda tidak bertanya lagi. Oke. 5 menit lagi supirnya sampai. Namanya Pak Yono. Aku kirim plat nomornya sekarang. Aku berkata, oke, dan menutup telepon. Pada saat itu terdengar langkah kaki terburu-buru. Di balik pintu, Bima menggedor pintu dengan kuat. Maya, buka. Aku menarik napas dalam-dalam.
Aku menyampirkan tas dokumen ke bahu dan mengunci pintu dari dalam tanpa suara. Suara Bima menjadi lebih kasar. Kukatakan padamu, untuk terakhir kalinya. Buka pintunya dan ayo bicara. Aku tetap tak bergerak di tengah kamar tanpa menjawab. Ibu Ratna menengahi. Maya, nak, jangan bikin keributan. Ayo kita bicarakan semuanya dengan tenang. Aku menatap pintu tanpa keraguan sedikit pun. Sejak kemarin aku sudah terlalu sering mendengar kata-kata seperti bicarakan dengan tenang, jangan bikin keributan, atau wanita harus mengalah. Tapi tak satu pun dari kalimat itu digunakan untuk menghentikan orang yang mengangkat tangan, melainkan hanya untuk membungkam korban. Aku berkata melalui pintu. Aku pergi. Di luar menjadi sunyi sejenak. Kemudian Bima menggeram. Berani kamu? Aku menjawab, yang tidak berani kulakukan adalah tetap tinggal. Itu saja. Gedoran di pintu menjadi lebih keras membuat pintu bergetar. Aku mundur. Selangkah sambil memegang tali tas. Bima mendesis di antara giginya. Jika kamu keluar dari rumah ini, tidak perlu kembali lagi. Aku tersenyum pahit, meskipun dia tidak melihatku. Jangan khawatir, aku tidak berniat untuk kembali. Kata-kata itu seperti bensin pada api. Aku mendengarnya mengumpat dengan jelas. Kemudian suara melengking Siska. Mas Bima, dia cuma menggertak. Kalau dia berani, biarkan saja dia pergi. Ibu Ratna ketakutan. Sudah, nanti tetangga dengar. Aku membuka ponsel dan melihat pesan Dinda. Mobilnya sudah ada di sana. Aku melihat jam dan kemudian jendela. Kamar ini ada di lantai 2 dengan balkon, menghadap ke taman belakang. Tidak perlu mengambil risiko. Aku hanya perlu menunggu mereka lengah. Aku mendorong koper ke dekat pintu dan menunggu beberapa detik. Keributan di sisi lain mulai berpindah menuruni tangga. Sepertinya Ibu Ratna membawa Bima pergi untuk mencegah skandal itu semakin membesar. Pada saat ini aku membuka kunci pintu dengan sangat hati-hati dan membuka pintu. Sedikit. Lorong sepi. Aku tidak membuang waktu, dengan koper di satu tangan dan tas di tangan lainnya, aku keluar dengan cepat. Menutup pintu di belakangku dan menuju tangga servis di ujung lorong. Tangga itu mengarah ke taman belakang dan jarang digunakan karena semua orang keluar melalui pintu utama. Aku turun dengan langkah cepat tapi mantap. Sesampainya di taman, aku berhenti sejenak untuk mendengarkan. Keributan masih berlanjut di ruang tengah. Tidak ada yang menyadari. Aku membuka pintu gerbang servis dan mengeluarkan koper ke jalan. Udara pagi menerpa wajahku segar dan ringan. Cukup beberapa detik di luar rumah, itu untuk merasakan bagaimana tekanan di dada mereda. Aku berjalan sampai ke ujung jalan, di mana sebuah mobil putih menunggu. Supirnya menurunkan kaca jendela. Mbak Maya, aku mengangguk. Ya Pak. Tolong, buka bagasinya. Begitu memasukkan koper, telepon berdering. Itu Bima. Aku melihat layar, tidak, menjawab dan menolak panggilan. Masuk lagi panggilan lain dan kemudian satu, lagi. Aku memblokir nomornya saat itu juga. Duduk di kursi belakang, aku berbalik untuk melihat jalanan. Jalan itu mengarah ke rumah tempat aku menikah, kurang dari 2 hari yang lalu. Di balik pagar semuanya sunyi. Dari luar tidak ada yang akan curiga apa yang baru saja terjadi. Aku membetulkan maskerku, bersandar di sandaran kursi dan menghela napas panjang. Mobil mulai bergerak. Aku tahu bahwa mulai saat itu, aku bukan lagi pengantin baru atau menantu. Keluarga itu, aku hanyalah diriku sendiri. Seorang wanita yang keluar dengan kakinya sendiri dari kesalahan terbesar dalam hidupnya. Mobil keluar dari jalan yang tenang dan bergabung dengan lalu lintas pagi. Jakarta. Aku masih duduk di belakang dengan tangan dingin meskipun matahari bersinar. Ponsel tidak berhenti bergetar di sakuku. Meskipun aku telah memblokir Bima, panggilan terus masuk dari nomor-nomor tak dikenal. Tidak perlu menebak, dari siapa. Keluarga itu tidak akan membiarkanku pergi dengan mudah, bukan karena mereka mencintaiku, tetapi karena mereka tidak bisa mentolerir seseorang yang lolos dari kendali mereka. Aku membuka sedikit jendela. Udara masuk ke dalam mobil membawa bau aspal dan suara akrab mesin kendaraan, dan itu terasa lebih menyenangkan daripada momen apapun yang dihabiskan di rumah itu. Baru sehari yang lalu aku mengenakan kebaya pengantin, tersenyum pada tamu undangan dan percaya bahwa aku memasuki rumah yang hangat. Sekarang aku berada di taksi dengan koper di bagasi, wajah bertanda dan rasa sakit di jiwa, tapi dengan pikiran yang lebih jernih dari sebelumnya. Dinda mengirimiku pesan. Kabari kalau sudah sampai. Aku menjawab,
Oke. Kemudian, setelah ragu, sejenak aku menambahkan, terima kasih untuk semuanya. Dia langsung menjawab, jangan ngomong aneh-aneh, datang saja dulu, nanti kita pikirkan. Aku melihat kata-kata itu dan air mataku menetes. Terkadang cukup satu kalimat sederhana untuk mengingatkan bahwa seseorang tidak sendirian di saat terburuknya. 20 menit kemudian, mobil tiba di apartemen Dinda di daerah Karet. Aku mengeluarkan koper dan melihat ke atas ke balkon lantai 12. Dinda sudah menungguku di bawah. Melihatku, dia berlari untuk memelukku erat tanpa bertanya apa-apa. Aku berdiri diam sejenak dan kemudian membalas pelukannya perlahan. Aku belum menangis sejak tadi malam, bukan karena lebih kuat, tetapi karena takut. Tidak bisa berhenti jika memulai. Tapi saat bersandar di bahu sahabatku, aku merasakan gumpalan di tenggorokan. Dinda menjauh sedikit, memeriksa wajahku dan mendesis di antara giginya. Dasar brengsek. Aku mengangguk. Matanya memerah, karena marah. Ayo naik. Apartemen Dinda tidak besar, tapi nyaman dan rapi. Begitu masuk, aku merasa seolah-olah beban besar diangkat dari pundakku. Dinda membawa koper ke kamar, kosong dan berkata, tinggallah di sini selama yang kamu butuhkan. Aku duduk di tepi tempat tidur memandangi kamar kecil yang terang itu dengan meja belajarnya di dekat jendela dan tiba-tiba aku merasa ketegangan berkurang. Aku benar-benar telah keluar dari sana. Dinda membawakanku segelas air hangat dan duduk di depan. Sekarang ceritakan semuanya dari awal. Aku mengambil waktu beberapa detik dan mulai menceritakannya. Aku bercerita tentang makan malam kemarin, bagaimana mereka memaksaku melayani Siska, tuntutan Bima agar aku berhenti bekerja, dan teleponnya sebelumnya kepada bosku. Aku menceritakan tentang tamparan di depan seluruh keluarga. Bagaimana Ibu Ratna menekanku dengan kata-kata manis agar aku meminta maaf. Gedoran Bima di pintu, dan bagaimana pagi ini mereka menungguku untuk menundukkan kepala seolah-olah aku yang bersalah. Dinda mendengarkan tanpa menyela, mengepalkan tinjunya semakin erat. Saat selesai, aku menunjukkan foto-foto, audio makan malam, dan pesan dari bosku. Dinda memeriksa semuanya dan mengangkat kepala. Kamu mau cerai? Aku tidak langsung menjawab. Aku melihat keluar jendela, di mana seberkas cahaya masuk ke lantai. Baru 30 jam yang lalu aku adalah pengantin baru dan sekarang aku harus memikirkan kata cerai. Rasanya pahit, tapi anehnya aku tidak ragu. Ya, aku tidak bisa kembali ke sana. Dinda mengangguk tegas. Bagus, jangan pernah berpikir untuk kembali. Tapi kita harus melakukannya dengan benar. Kamu punya bukti. Sekarang kamu butuh pengacara. Aku teringat nama yang kusimpan tadi malam. Aku juga berpikir begitu. Aku akan bicara dulu dengan Rudy dan jika perlu kita cari pengacara. Dinda bertanya, dan orang tuamu sudah tahu? Aku menggelengkan kepala. Belum. Aku tidak berani memberitahu mereka saat masih di sana karena takut mereka khawatir, membuat keributan dan akan lebih buruk bagiku. Dinda menghela napas. Meskipun begitu kamu harus memberitahu mereka. Tapi lebih baik nanti sore, saat kamu sudah agak lebih tenang. Sekarang yang pertama, adalah istirahat dan makan sesuatu, nanti kita atur semuanya. Aku mengangguk. Aku benar-benar perlu menenangkan diri, bukan untuk meratapi pernikahan yang gagal, melainkan untuk mengambil setiap langkah dengan benar. Ponsel bergetar lagi. Panggilan lain dari nomor tak dikenal. Aku melihatnya, beberapa detik dan menolaknya. Beberapa saat kemudian pesan masuk. Maya, kamu benar-benar berani pergi? Jangan mengeluh nanti kalau keluarga kami tidak membiarkanmu tenang. Itu nomor Siska. Aku membacanya dan tersenyum pahit. Bahkan sekarang mereka percaya bahwa ancaman akan membuatku kembali. Aku membuat tangkapan layar, menyimpannya di folder bukti dan memblokir nomor itu juga. Dinda menatap, bertanya, siapa? Aku menjawab, mantan adik iparku, hampir mantan. Saat mengatakannya untuk pertama kalinya sejak kemarin, aku merasa punya kekuatan untuk tersenyum, tapi aku sangat sadar bahwa keluar dari rumah itu hanyalah langkah pertama. Jalan panjang menantiku dan keluarga itu tidak akan menyerah begitu saja. Sore harinya, setelah makan sepiring mie instan yang disiapkan Dinda dengan cepat, aku duduk di meja dekat jendela untuk memeriksa dan merapikan foto-foto, audio, pesan, dan catatanku. Semakin aku mengaturnya, semakin jelas aku melihatnya.
Semua yang terjadi dalam waktu kurang dari 2 hari tampak kacau, tetapi ketika digabungkan membentuk urutan yang sangat jelas dan terarah. Dari panggilan rahasia Bima kepada bosku sebelum pernikahan hingga tuntutan untuk meninggalkan pekerjaan menggunakan makan malam pertama untuk menguji reaksiku. Dan kemudian tamparan serta tuntutan bulat dari keluarga agar aku menanggung kesalahannya. Tidak ada yang kebetulan, hanya saja aku telah mempercayai bungkus yang indah. Dinda duduk bersamaku dan membantuku menyusun kronologi di atas kertas. Kamu punya salinan buku nikah? Tanyanya. Aku mengangguk. Ada di map. Sempurna, katanya. KTP, kontrak kerja, mutasi bank, pesan, audio, dan foto wajah. Kumpulkan semuanya. Semakin detail semakin baik. Aku mengeluarkan kertas-kertas dari tas dan meletakkannya di atas meja. Melihat tumpukan kertas itu, aku teringat malam sebelum pernikahan. Ibuku duduk di sampingku dan menasihatiku. Nak, saat kamu menikah, hal pertama yang harus kamu pikirkan adalah dirimu sendiri. Saat itu aku tertawa berpikir bahwa dia terlalu khawatir. Baru sekarang, duduk di sini, aku mengerti bahwa beberapa nasihat orang tua hanya dipahami ketika seseorang menderita. Aku mengambil ponsel dan menghubungi nomor Rudy. Nada sambung berbunyi cukup lama sebelum dia menjawab. Rudy, ini Maya, sepupu istrimu. Suaranya terdengar terkejut. Ah, halo. Ya, tentu. Ada apa, Maya? Aku bertukar pandang dengan Dinda dan langsung ke pokok permasalahan. Aku butuh nasihatmu tentang pernikahan dan prosedur yang terkait. Situasiku cukup mendesak. Rudy terdiam sejenak dan berkata, ya, ini mendesak. Ceritakan padaku secara garis besar. Aku menceritakan secara singkat bahwa aku baru saja menikah. Suamiku telah memukulku. Mereka menekanku untuk berhenti bekerja, dan ada indikasi kontrol psikologis dan ekonomi, bahwa aku telah meninggalkan rumah dan punya bukti. Mendengarnya, nada suara Rudy menjadi sangat serius. Yang pertama harus kamu lakukan adalah pergi sekarang juga ke UGD atau puskesmas untuk melakukan visum. Kedua, simpan semua bukti dalam format aslinya tanpa diedit. Ketiga, jika kamu yakin tidak akan kembali, kamu harus menyerahkan diri pada seseorang yang ahli dalam hukum keluarga. Aku akan merekomendasikan seorang pengacara wanita yang sangat bagus. Aku merasakan tekanan berkurang. Ya, terima kasih banyak. Rudy menambahkan, mulai sekarang, jika mereka menelepon atau menulis pesan dengan ancaman, simpan semuanya. Dan ingat, jangan bertemu dengan suamimu sendirian, hanya dengan orang lain di depan orang atau di tempat umum. Aku menjawab dimengerti. Saat menutup telepon, Dinda bertanya, gimana? Aku mengangguk. Dia merekomendasikan seorang pengacara wanita. Dinda menghela napas. Bagus sekali. Pada saat itu telepon berdering. Itu ibuku. Aku melihat layar dan merasakan denyut nadi yang berat. Meskipun aku tahu cepat atau lambat aku harus memberi tahu mereka. Saat-saatnya tiba, hatiku menciut. Dinda menatapku dan berkata, dengan lembut jawablah. Kamu tidak bisa menyembunyikannya selamanya. Aku menekan terima. Ibuku langsung bertanya. Nak, kamu di mana? Ibu telepon kok tidak diangkat. Suaramu aneh. Aku menggigit bibirku. Semua kata-kata yang sudah disiapkan tersangkut di tenggorokan. Akhirnya aku hanya bisa mengucapkan satu kalimat. Bu, aku di rumah, teman. Di sisi lain menjadi sunyi. Di rumah teman? Kamu tidak di rumah suamiku? Aku memejamkan mata. Bu, ada sesuatu yang harus kuceritakan. Aku menceritakan semuanya padanya, tanpa menyembunyikan apapun, tanpa meremehkan dan tanpa melebih-lebihkan. Awalnya, ibuku mencoba tetap tenang, tak. Saat sampai pada tamparan di meja, aku mendengarnya terkesiap dan dari latar belakang terdengar suara khawatir ayahku. Dia memukul anak kita, tenggorokanku tercekat, tapi aku berhasil berkata, ya. Di sisi lain mereka terdiam beberapa detik. Kemudian aku mendengar ibuku menangis. Tangisan itu akhirnya meruntuhkan penghalang terakhirku. Aku mengalihkan pandangan dengan mata berkaca-kaca. Ayahku mengambil telepon. Suaranya bergetar, tapi mencoba terdengar tegas. Nak, jangan takut. Kami ke sana sekarang juga. Aku buru-buru berkata, Pak, Bu, jangan pergi ke rumahnya. Aku sudah pergi dari sana. Aku aman. Aku akan melakukan semuanya dengan benar dengan pengacara dan bukti.
jangan pergi dengan kemarahan. Aku takut itu hanya akan membuat mereka membuat skandal yang lebih besar. Ayahku terdiam dan kemudian berkata perlahan. Baiklah, nak. Tapi ingat satu hal. Keluarga kita tidak takut pada siapapun. Kamu tidak perlu menahan penghinaan apapun. Air mata akhirnya mengalir di pipiku. Setelah panggilan itu, aku duduk lama dalam keheningan. Dinda tidak mengatakan apa-apa, hanya meletakkan segelas air hangat di depanku. Aku tahu tidak ada jalan kembali, dan, jujur saja, aku tidak ingin kembali. Keesokan harinya aku bangun pagi-pagi sekali. Mungkin karena ketegangan beberapa hari terakhir. Meskipun lelah, aku tidak bisa tidur nyenyak. Sinar matahari pertama masuk melalui tirai apartemen Dinda, menggambar garis cahaya di lantai. Aku duduk sejenak di tempat tidur dan menyentuh pipiku dalam diam. Bekasnya mulai memudar, tapi sentuhan itu masih menimbulkan rasa sakit yang tumpul. Rasa sakit itu tidak lagi menakutiku, itu adalah pengingat yang dingin. Jika aku menunjukkan kelemahan, semuanya akan terulang. Dinda sudah aktif di dapur. Mendengar langkah kakiku, dia berbalik. Aku sudah menyiapkan sarapan. Makan sedikit dan kemudian kita pergi ke UGD untuk visum. Aku mengangguk. Kami duduk berhadapan di meja hampir tanpa bicara. Terkadang, persahabatan tidak membutuhkan kata-kata. Sarapan hangat di pagi tersulit dan hidupku sudah cukup untuk merasa terlindungi. Setelah sarapan aku memakai pakaian sederhana, mengikat rambutku dan menyimpan semua dokumen di tas. Sebelum keluar aku melihat ponsel, beberapa panggilan tak terjawab dari nomor tak dikenal dan pesan lain dari Bima yang dikirim dari nomor berbeda. Jika kamu masih punya sedikit akal sehat, kembalilah dan kita bicara baik-baik. Jangan memperumit masalah lagi. Aku melihat layar, membuat tangkapan layar dan menyimpannya di folder. Kata-katanya tampak tenang, tapi aku tahu betul bahwa itu bukan tawaran perdamaian. Itu adalah nada seseorang yang masih merasa berhak menetapkan batasan pada orang lain. Rumah sakit ramai pagi itu. Pengumuman melalui pengeras suara, gesekan langkah kaki, dan hiruk-pikuk umum membentuk suasana yang biasa. Aku duduk di antrean sambil mencengkeram tas dan tiba-tiba aku merasa sangat lelah. Baru beberapa hari yang lalu aku memilih kebaya pengantin, mengatur kunjungan keluarga, memikirkan bulan madu yang tidak pernah ada. Sekarang aku berada di ruang tunggu, menunggu visum atas agresi suamiku. Ketika dokter bertanya tentang penyebabnya, aku ragu sejenak dan menjawab. Kekerasan oleh suami saya. Mengucapkan kalimat itu dengan keras di depan orang asing terasa sulit bagiku. Tapi anehnya setelah itu aku merasa lebih lega. Mengakui kebenaran adalah langkah pertama untuk berhenti membohongi diri sendiri. Setelah pemeriksaan, dokter mengkonfirmasi adanya hematoma pada jaringan lunak di area tulang pipi kiri dengan sedikit peradangan dan merekomendasikan observasi. Aku memegang dokumen itu membaca setiap kata dengan hati yang dingin. Semuanya tercatat, dicatat, dikonfirmasi. Mulai saat ini, tidak ada yang bisa menganggapnya sebagai kebetulan belaka. Saat keluar dari rumah sakit aku menulis pesan kepada Rudy. Beberapa menit kemudian dia memberiku kontak seorang pengacara wanita bernama Bu Kartika dengan catatan. Bilang padanya kamu datang atas rekomendasiku. Aku langsung meneleponnya. Di sisi lain menjawab suara wanita yang tenang dan jelas. Setelah mendengarkanku, Bu Kartika memintaku datang ke kantornya sore itu juga. Dia berkata singkat, bawa semua dokumentasi dan bukti. Ya, keadaannya seperti yang kamu katakan. Semakin cepat kita bertindak semakin baik, jawabku. Ya, baiklah. Setelah menutup telepon, aku berdiri sebentar di depan pintu rumah sakit. Orang-orang berlalu lalang, masing-masing dengan kehidupan mereka sendiri. Dan ceritaku, yang beberapa hari lalu adalah pernikahan yang bahagia. Sekarang, direduksi menjadi laporan medis dan janji dengan pengacara. Semuanya begitu cepat hingga bagiku sendiri terasa seperti mimpi buruk. Dinda, di sampingku, bertanya dengan lembut gimana. Aku melihat laporan medis di tanganku dan berkata, baik, setidaknya aku tahu aku melakukan hal yang benar. Sore harinya kami tiba di kantor Bu Kartika di daerah Kuningan. Itu adalah kantor kecil, tapi rapi dan tenang. Aku duduk di depannya dan mengeluarkan barang-barang dari tas satu persatu. Foto-foto bekas luka, audio, pesan, laporan medis, dan percakapan dengan bosku yang mengkonfirmasi campur tangan suamiku dalam pekerjaanku. Bu Kartika memeriksa semuanya dengan cermat,
mengajukan pertanyaan singkat untuk memastikan tanggalnya. Saat selesai dia, meletakkan kertas-kertas itu dan menatap mataku. Kamu telah melakukan hal yang sangat benar dengan pergi dari sana. Ketika pernikahan dimulai dengan kekerasan dan kontrol, seperti dalam kasusmu, upaya apapun untuk kembali hanya berfungsi untuk memperkuat kontrol itu. Aku mendengarkan dalam diam. Dia melanjutkan, jika kamu yakin ingin mengakhirinya, kita akan menyiapkan gugatan cerai. Yang utama adalah jangan biarkan dirimu dipengaruhi oleh permohonan, permintaan maaf yang terlambat, atau tekanan dari pihaknya. Aku bertanya, dan jika mereka mulai mengganggu, datang ke rumah orang tuaku atau ke kantorku? Bu Kartika langsung menjawab, itu akan menguntungkanmu jika mereka melanjutkan ancaman, asalkan kamu mendokumentasikan semuanya. Mulai sekarang, tidak ada pertemuan dengan mereka sendirian. Kontak, apapun, hanya melalui telepon, pesan, atau melalui saya. Aku mengangguk. Saat keluar dari kantor pengacara, sore sudah tiba. Udara jalanan membawa panas dan debu Jakarta. Tapi aku merasa pikiranku lebih jernih. Bukan karena semuanya sudah selesai, tetapi karena untuk pertama kalinya sejak tamparan itu aku berhenti merasa seperti daun yang terseret arus. Aku punya rencana, bukti, dukungan hukum, sahabatku, dan orang tuaku di belakangku. Dan jika keluarga itu masih berpikir bahwa aku akan kembali untuk menjadi istri yang patuh, mereka salah sejak saat aku naik ke taksi itu. 3 minggu kemudian, gugatan cerai resmi diajukan ke pengadilan agama. Aku duduk di kantor Bu Kartika memandangi map dokumen yang setiap hari semakin tebal, dan rasanya seperti melihat sisa-sisa badai yang telah menghantam hidupku. Foto-foto wajah, laporan medis, audio makan malam, pesan mengancam dari Siska, tuntutan Bima, dan bahkan email dengan bosku tentang campur tangan pekerjaan. Semuanya bersama-sama bukan lagi insiden yang terisolasi, melainkan bukti nyata dari pernikahan yang telah menjadi kesalahan sejak hari pertama. Keluarga suamiku tidak tinggal diam. Awalnya, Bima menelepon tanpa henti dari nomor tersembunyi. Saat aku tidak menjawabnya, dia menulis pesan. Aku emosi. Maaf. Jangan membesar-besarkan masalah ini. Ayo kita selesaikan secara kekeluargaan. Saat aku tetap diam, nadanya berubah menjadi mengancam. Kamu pikir dengan beberapa audio dan foto kamu bisa melakukan apa yang kamu mau? Jika kamu terus begini, nanti jangan salahkan aku. Aku membaca semuanya, membuat tangkapan layar dan menyimpannya. Suatu hari, Ibu Ratna sampai menelepon ibu, menangis dan mengeluh bahwa aku tidak sopan, bahwa aku telah melarikan diri dari rumah dengan cara yang buruk, bahwa aku telah melukai anaknya dan bahwa sekarang, aku bermaksud bercerai hanya untuk mempermalukan keluarganya. Tapi ibuku hanya menjawabnya, anak saya dipukul, dia berhak untuk pergi, dan dia menutup teleponnya. Untuk pertama kalinya aku benar-benar mengerti apa artinya memiliki dukungan yang tak tergoyahkan. Sidang mediasi di pengadilan ditetapkan tak lama kemudian. Aku datang bersama Bu Kartika. Bima hadir ditemani oleh Ibu Ratna. Siska tidak ikut, tapi permusuhan dari pihak mereka tetap utuh. Bima tidak melepaskan pandangannya dariku, sepanjang waktu dengan tatapan campuran antara kemarahan dan kebingungan. Mungkin dia tidak bisa memahami bagaimana wanita yang telah mengatakannya, dengan begitu manis di depan penghulu sekarang duduk di hadapannya dengan punggung tegak dan tatapan dingin. Hakim mediator bertanya, apakah ada kesepakatan untuk rujuk? Aku menjawab, dengan sangat jelas. Tidak. Dia bertanya alasannya. Karena saya tidak bisa terus hidup bersama seseorang yang melakukan kekerasan dan dengan keluarga yang menganggap kontrol dan ketundukan sebagai sesuatu yang normal. Bima bergegas, membantah. Itu hanya sekali aku kehilangan kendali dan dia melarikan diri, membuat skandal. Dan bahkan merekam semuanya seolah-olah dia sudah merencanakannya. Aku menatapnya dan untuk pertama kalinya aku tidak merasakan sakit. Rasanya konyol bagiku. Aku bertanya padanya. Jika hari itu aku tidak menyimpan bukti, apakah kamu akan mengakui sekarang bahwa kamu memukulku? Bima tidak tahu harus menjawab apa. Bu Kartika meletakkan pemutar audio di atas meja. Ruangan menjadi sunyi saat suara jernih Bima dari malam itu bergema. Kukatakan, padamu untuk terakhir kalinya. Sajikan sopnya. Kemudian suara tamparan keras. Suara Siska berkata, rasain kamu. Dan kata-kata Ibu Ratna memintaku untuk mengalah.
Setiap suara jatuh dalam keheningan ruangan kecil itu seperti gunting yang memotong benang terakhir kebohongan mereka. Mulai dari situ, semuanya menjadi lebih mudah. Proses terus berjalan. Mereka tidak berani menekan seperti sebelumnya, meskipun mereka mencoba menunda tenggat waktu. Aku tidak terburu-buru. Aku kembali bekerja. Pak Hendra menepati janjinya dan tidak membiarkan siapapun mencampuri urusanku. Dinda terus meminjamkan kamar terang itu padaku dan orang tuaku meneleponku setiap hari tanpa tekanan atau celaan, hanya mengingatkanku untuk makan dengan baik dan menjaga diri. Beberapa bulan kemudian putusan akhir dijatuhkan. Aku keluar dari pengadilan dengan dokumen di tangan, menatap ke langit biru pucat Jakarta. Angin sepoi-sepoi membelai wajahku. Bekas di pipi telah hilang lama, tapi aku mengerti bahwa ada sesuatu yang lebih penting daripada penyembuhan fisik. Aku telah menyelamatkan diriku sendiri. Aku tidak menyelamatkan pernikahan itu, tapi aku menyelamatkan hidupku dari kehancuran di dalamnya. Seiring berjalannya waktu, aku fokus pada pekerjaan dan menyewa apartemen kecil di dekat kantor. Akhir pekan aku mengunjungi orang tuaku. Terkadang aku pergi ke bioskop dengan Dinda, dan belajar lagi untuk hidup dengan tenang, tanpa melihat ke belakang. Aku belum kembali percaya secara membabi buta pada janji-janji indah. Tapi aku juga belum kehilangan kepercayaan pada diriku sendiri karena pernikahan yang gagal. Aku telah belajar bahwa seorang wanita dapat mencintai dengan sepenuh hati, tetapi dia memiliki kewajiban untuk selalu menyiapkan jalan keluar, pikiran yang jernih dan rasa harga dirinya sendiri. Kisah ini adalah karya fiksi berdasarkan pengamatan kehidupan nyata. Nama dan detailnya fiktif. Pelajaran dari kisah ini, jangan pernah mengabaikan tanda-tanda kontrol atau kekerasan dalam suatu hubungan, sekecil apapun. Tampaknya sangat penting bagi seorang wanita untuk menjaga kemandirian ekonomi dan profesionalnya. Jika mengalami kekerasan, sangat penting untuk mengumpulkan bukti untuk melindungi diri sendiri. Dukungan tulus dari keluarga dan teman adalah pilar yang sangat besar di saat krisis. Dan yang terpenting, seseorang dapat keluar dari pernikahan yang gagal, tetapi sangat sulit untuk memulihkan harga diri yang hilang.